Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rian dari Dewansa dengan NPM 251500105 dari kelas Praktikum PSDB. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat yang yang menggunakan list studi untuk implementasi dari study case nyatanya. Yang dimana program ini adalah program manajemen stok barang. Ini ada fungsi menu, yang dimana fungsi menu ini berguna untuk menampilkan fitur-fitur apa saja yang dapat pengguna lakukan di dalam program ini. Yang dimana ada fitur pertama yaitu tampilkan semua list barang, fitur kedua itu tambahkan barang baru, fitur 3 untuk menghapus barang, fitur 4 untuk edit barang, dan fitur 5 untuk keluar dari program. Lalu selanjutnya ada fungsi main, yang dimana fungsinya adalah fungsi utama yang akan dijalankan di program ini. Lalu di sini ada variabel list barang yang menampung list studi yang berukuran kolomnya 2 dan barisnya ada 5. Di sini ada variabel running yang berfungsi untuk mendeteksi apakah user masih menggunakan program ini atau sudah keluar dari program. Lalu di sini ada perulangan while yang dimana ini berfungsi untuk menjaga program agar terus berjalan hingga user mengakhirinya. Di sini ada pemanggilan dari fungsi menu yang digunakan yang berfungsi untuk menampilkan fitur-fitur yang ada pada program. Di sini ada try dan accept, yang dimana fungsi dari try dan accept ini untuk menangkap error-error yang terjadi saat penginputan. Di sini ada variable choice yang menampung pilihan dari fitur yang akan dipilih oleh user. Dan di sini, jika user menginputkan selain angka, maka dia akan menjadi value error. Dan akan muncul tulisan yaitu masukkan angka yang valid, dan program akan terus mengeloop sampai user menginputkan pilihan yang tepat. Di sini ada if else yang dimana berfungsi untuk mendeteksi user ini milih fitur yang mana. Lalu di sini ada if choice 1 yaitu untuk mencoba fitur 1, yang dimana fitur 1 itu untuk menampilkan seluruh list barang yang ada pada list studi. Di sini kita menggunakan perulangan for untuk mendisplay seluruh isi dari list studi, yaitu yang isinya itu data barang. Yang dimana for ini akan menglooping sesuai dengan size daripada list studi tersebut. Yang menampilkan isi dari list itu, kita harus memanggil variabel list studinya itu. Di sini kita menggunakan variabel yang bernama list barang, yang dimana barisnya itu ditentukan dari looping keberapa, dan untuk kolomnya itu kita mengambil kolom 0 karena kolom 0 itu berisi nama daripada barang tersebut. Dan di sini barisnya sama seperti yang awal, yaitu barisnya keberapa itu diambil dari ini loopingan keberapa. Lalu untuk kolomnya yaitu kita mengambil kolom 1, yang dimana itu berisi stok dari barang tersebut ada berapa. Lalu di sini ada pilihan elif choice sama dengan 2, yaitu berfungsi untuk menampilkan fitur kedua, yaitu untuk memasukkan nama barang dan stok yang baru. Yang ini sama, kita juga untuk memasukkan data barang ke dalam list studi kita menggunakan perulangan for, yang dimana jumlah perulangannya itu ditentukan dari seberapa besar ukuran dari list studinya. Di sini kita juga menggunakan while true agar kita dapat mendeteksi apakah user sudah menginputkan nama dan stok barangnya valid. Yang dimana kita juga menggunakan try dan accept sama, itu untuk mendeteksi apakah user menginputkan nama dan stok barangnya itu valid. Yang dimana ini yang pertama itu kita meminta user untuk menginputkan nama barang, dan yang kedua kita meminta user untuk menginputkan stok ke barang. Dan jika sudah valid, maka akan melakukan break, yaitu akan melanjutkan ke baris kedua dan seterusnya. Dan setelah user berhasil menginputkan seluruh data barang dengan baik dan benar, maka secara otomatis data barang yang baru saja diinputkan oleh pengguna atau user akan langsung ditampilkan. Yang dimana ini ditampilkannya per row yang ada pada list studi.
Lalu ini ada pilihan ketiga, yang dimana elif choice sama dengan 3, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan fitur ketiga, yaitu untuk menghapus data barang, dimana akan muncul perintah yaitu silakan pilih data yang akan dihapus, yang dimana ini program akan menampilkan dulu isi dari list studinya agar user bisa melihat menghapus data yang mana. Lalu di sini sama seperti saat menginputkan nama dan stok barang, kita juga menggunakan while true, menggunakan try catch agar program dapat mendeteksi apakah user sudah menginputkan value yang benar. Yang dimana bedanya di sini, user hanya diminta untuk memilih mau menghapus barang nomor keberapa yang disimpan di variabel bernama delay. Di sini ada perulangan if yang berfungsi untuk memvalidasi apakah data barang yang mau dihapus ada pada list studi tersebut. Yang dimana jika satu lebih kecil daripada sama dengan delete, dan delete lebih kecil daripada sama dengan panjang dari list, maka nanti data yang akan dihapus user itu ada pada list studi tersebut. Yang dimana untuk menghapus data daripada list studi itu kita bisa menggunakan perintah pop, yang mana variabel yang menampung list studi titik pop dalam kurung buka kurung variabel yang menampung nomor barang berapa yang akan di delete, yaitu kita -1, karena indeks itu dimulai dari 0, sedangkan usernya kita minta menginputkan dari 1 bukan dari 0, makanya kita harus ditambahkan min agar tidak terjadi salah hapus data atau error. Dan jika data berhasil dihapus, maka akan muncul tulisan itu barang berhasil dihapus. Lalu program akan balik ke pada menu lagi. Lalu ini ada choice keempat, yaitu untuk fitur keempat, yang dimana kita bisa mengedit data. Yang dimana sama kayak di delete, sama saat dihapus data, program akan menampilkan terlebih dahulu isi dari list studi agar user dapat memilih ingin menghapus data nomor berapa. Lalu di sini ada variabel bernama mengisi yang dengan kondisi true yang mengetahui apakah user tersebut masih melakukan editing atau sudah tidak melakukan editing. Dimana ini ada try dan except juga yang digunakan untuk menangkap inputan yang tidak sesuai. Lalu di sini ada variabel edit yang berfungsi untuk menampung inputan user tentang nomor barang berapa yang akan dihapus. Lalu di sini ada validasi juga seperti status barang untuk mengetahui apakah barang yang akan diedit itu ada pada list studi atau tidak. Di sini sama ada while true dan try catch juga untuk mendeteksi jika ada kesalahan input daripada user. Yang dimana pertama ada variable number yaitu singkatan dari nama barang. Lalu ada variable stop bar yaitu singkatan dari stok barang. Lalu di sini untuk mengeditnya kita perlu memanggil variabel daripada list studi tersebut, yaitu di sini list barang. Kita mau ngedit indeks berapa? Itu indeks nomor yang udah diinputkan oleh user, kita -1 agar indeksnya benar. Lalu kita masukkan data baru pada indeks tersebut. Dan jika berhasil, maka akan ditampilkan tulisan yaitu barang berhasil diedit. Dan program dan fitur keempat ini akan di stop, yang dimana variabel mengisi ini kita jadi false agar perulangan while berhenti dan program balik ke menu. Lalu di sini ada pilihan terakhir yaitu pilihan kelima, yang dimana pilihan ini berfungsi untuk menghentikan program. Di sini kita akan langsung mencoba programnya. Di sini menu berhasil ditampilkan. Di sini isi list studi masih bernilai 000 semua karena belum kita inputkan barangnya. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan barang. Itu nama barang 1 kita contohkan kecap.
yaitu stoknya 10, yaitu ada saus. Dan jika pada stok barang ini kita memasukkan huruf, maka program akan mengulang untuk penginputannya. Tuh. Itu kita disuruh untuk menginputkan kembali nama barang kedua. Di sini kita berhasil menambahkan data barang. Lalu kita akan tampilkan kembali. Salah. Nah, di sini data barang berhasil kita masukkan ke dalam list studi. Yang dimana daftar barangnya itu sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Lalu di sini kita akan mencoba fitur ketiga, yaitu untuk menghapus. Di sini saya akan mencontohkan jika yang dihapus itu tidak ada di dalam list studi tersebut. Misalnya kita ingin menghapus nomor 9, yang dimana nomor 9 itu tidak ada pada list itu. Maka program akan mendeteksi input yang tidak valid, mengirimkan pesan itu nomor barang tidak valid, dan akan menyuruh user untuk menginputkan kembali. Kita akan menghapus nomor 4, yaitu somai. Lalu kita akan tampilkan lagi, dan kita lihat di sini data somai itu sudah terhapus. Lalu kita akan melakukan fitur keempat, yaitu mengedit barang. Yang dimana di sini kita contohkan mengedit yang nomor 1. Ini sama kita tes dulu jika indeksnya tidak ada pada list. Misalnya nomor 9 sama seperti pas hapus barang tadi, yaitu program akan mendeteksi input yang tidak valid dan akan menyuruh user untuk menginputkan kembali. Kita contoh nomor 1 yang dihapus, yang mau diedit. Kita akan masukkan nama barang yang baru, misalnya sarden. Lalu kita masukkan stok yang baru, yaitu ada 10. Nah, barang kita berhasil mengedit barang tersebut. Lalu kita akan tampilkan lagi. Dan barang tersebut berhasil diedit. Lalu kita akan mencoba fitur yang tadi itu untuk keluar dari program. Sekian presentasi atau live demo daripada program yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.